Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Mungkin langsung aja ya kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi pertama kemarin sudah dipaparkan tentang RPS mungkin ya. Oke, untuk materi saat ini kita akan menjelaskan tentang pengenalan geologi minyak dan gas bumi ya, serta pengertian dari hidrokarbon ya. Oke. Oke, apa itu minyak dan gas bumi? Eh, Tentu teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kata minyak dan gas bumi. Namun definisinya itu apa? Nah, ini adalah definisinya dari pengertian dari minyak dan gas bumi ya. Minyak dan gas bumi ini adalah substansi fluida hidrokarbon alam ya yang mudah terbakar, berwarna kuning sampai hitam yang ditemukan di bawah permukaan bumi. Nah, ini ya. Jadi ada dua kata yang agak asing di sini ya, ada fluida dan ada kata hidrokarbon. Oke, sedangkan definisi dari fluida ini adalah eh, istilah yang digunakan untuk menyebutkan segala jenis zat yang dapat mengalir ya, baik itu dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk gas ya. Dan juga ada yang mengatakan fluida ini adalah zat yang mengalami perubahan apabila mengalami perubahan tekanan. Oleh karena itu ada tiga jenis fluida. Yang pertama fluida compressible, fluida incompressible, dan fluida slightly compressible. Nah, ini adalah tugas bagi teman-teman ya untuk mencari pengertian dari fluida compressible, fluida slightly compressible, dan fluida uh, non compressible. Tuh, jadi ada tiga atau incompressible ya, bahasa lain dari non compressible ya, ada tiga jadi ya yang harus diketahui. Sedangkan hidrokarbon adalah suatu senyawa organik yang terbentuk oleh unsur karbon dan unsur hidrogen. Jadi dia terbentuk dari atom H dan atom C ya. Nah, itulah definisi dari si minyak dan gas bumi ya. Nah, ini adalah produk dari minyak bumi ya. Eh, Minyak bumi ini adalah nama lain dari minyak mentah ya atau crude oil ya. Kenapa dia dikatakan minyak mentah? Sebenarnya ada alasannya. Jadi dikatakan minyak mentah itu adalah minyak yang belum mengalami proses penghilangan ya atau proses destilasi ya bahasanya. Eh, jadi memang pada proses penghilangan itu minyak mentah ini dilakukan proses pemasakan ya. Lalu berdasarkan temperaturnya akan terbentuk jenis bahan bakar ya berdasarkan temperaturnya. Seperti kalau teman-teman lihat di sini ya. Pada temperatur 20 derajat Celcius yang terbentuk pertama kali adalah gas petroleum ya. Lalu dipanaskan lagi sampai mencapai temperatur 150 derajat Celcius yang terbentuk adalah gasoline. Gasoline ini adalah yang biasa kita pakai di kendaraan ya, namanya bensin. Lalu saat temperatur mencapai 200 derajat Celcius yang terbentuk adalah kerosene atau minyak tanah ya biasa kita kenal ya. Lalu selanjutnya semakin tinggi lagi temperatur yang terbentuk adalah pada temperatur 300 ya. Yang terbentuk adalah diesel ya. Jadi dari awal dipanaskan sampai temperatur tertinggi pada temperatur 300 derajat Celcius yang terbentuk adalah diesel ya. Lalu semakin tinggi lagi temperaturnya mencapai 370 derajat Celcius. Nah, yang dihasilkan adalah minyak bahan bakar industri ya. Lalu saat temperatur maksimal mencapai 400 derajat Celcius, yang terbentuk adalah minyak pelumas ataupun parafin ya. Nah, ini ataupun aspal ya. Jadi yang tersisa adalah fasa-fasa beratnya ya yang bisa digunakan untuk pelumas, aspal eh, dan lainnya ya. Maaf ini tulisannya nggak terbaca ya. Nanti teman-teman saya bagi slide-nya ya. Satu barrel ini ya. Satu barrel minyak ini setara dengan atau equal dengan 159 liter ya. Sebenarnya exact numbernya itu 158,9 liter ya.
Jadi dibulatkan aja menjadi 159 liter. Jadi barrelnya adalah, barrel dan liternya adalah satuan volume ya. Jadi dari 159 liter ini ya, atau satu barrel ini menghasilkan, yang pertama ini lihat di gambar samping ini ya, bensin sebanyak 73,8 liter, lalu fuel oil 34,8 liter, jet fuel ya biasa kita kenal dengan aftur 15,5 liter, aspal 8,7 liter, kerosene 0,8 liter, lubrikan tuh berapa ini? Saya nggak kelihatan ya, mungkin 1 liter ya. Dan sisanya adalah petrochemical dan other product. Nah ini ya. Next, ini adalah produk kimia yang dihasilkan dari si crude oil tadi ya. Di sini ada lebih dari 3.000 produk ya yang dihasilkan dari minyak bumi. Contohnya ini ada deterjen ya untuk membuat kosmetik ya, pupuk sebagai pembasmi serangga, obat sebagai antiseptik dan anestesi, plastik untuk serat sintetis, karet sintetis, anti karat dan lain-lain. Jadi memang manfaat dari minyak bumi ini sangat banyak ya. Tidak cuma sekedar untuk bahan bakar ya, tapi juga ada lebih dari 3.000 produk yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan dasarnya ya, berupa produk petrokimia ya. Oke, nah next. Nah, di sini ini adalah konsumsi energi dunia ya, dalam hal penggunaan bahan bakar ya. Di sini dapat dilihat bahan bakar migas ya. Di sini ya, bahan bakar minyak memainkan peranan nomor 1 ya di dunia ya, dalam penggunaan sebagai energi ya. Di sini mencapai 39% ya. Minyak bumi ini sering disebut sebagai emas hitam ya. Kenapa? Karena konversi nilai dari minyak bumi ini dapat menjadi alat untuk memajukan negara-negara berkembang. Nah, ini ya. Di sini dapat kita lihat urutan kedua adalah coal ya, atau 28 sebesar 28%, gas itu sebesar 18%, nuklir itu 4%, air itu 3%. Nah, ini adalah yang di bawah ini adalah EBT ya, energi baru terbarukan. Di sini mungkin datanya belum diupdate ya karena belum ada geothermal ya. Next, oke, ini adalah lapangan migas yang ada di dunia ya, sebarannya. Jadi yang warna abu-abu ini adalah oilnya ya, yang merah adalah si lapangan gas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, memang lapangan migas ini dia tersebar ya di seluruh dunia, dan dominasi yang paling besar itu ada di bagian sini ya, mungkin di Rusia, terus di Eropa, Middle East ya, lalu Afrika bagian utara. Ini adalah negara-negara yang memiliki produksi minyak yang besar. Nah, dan baru-baru ini juga Amerika juga produksinya mulai besar karena adanya unconventional reserve ya, dari shale oil ataupun shale gas gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah Indonesian Sedimentary Basin ya, atau cekungan sedimen yang ada di Indonesia. Oke. Nah nih, teman-teman lihat di sini ya. Dari di sini yang warna ungu ini adalah cekungan-cekungan yang sudah produksi ya, yang ada di Indonesia. Nih, di Sumatera itu ada 3 ya cekungan yang sudah diidentifikasi ya. Ada cekungan Sumatera bagian utara, cekungan Sumatera bagian tengah, dan cekungan Sumatera bagian selatan. Nah, di Jambi dia masuk ke dalam cekungan Sumatera bagian selatan. Di cekungan Sumatera bagian selatan ini dia dibagi 4 kelompok ya. Di bagian utara ini adalah cekungan Sumatera Subjambi ya. Lalu bagian selatan di sini baru cekungan Palembang bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan, gitu ya. Lalu yang warna biru dia adalah cekungan